Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu bagaimana kita menguji korelasi, menguji korelasi antara dua variabel, korelasi yang sederhana antara dua variabel menggunakan pendekatan Bayesian, menggunakan pendekatan Bayesian. Nah, software yang saya gunakan itu adalah software JASP. Karena memang JASP ini dia mendukung untuk analisis menggunakan Bayesian. Selain dia analisis menggunakan frekuentis, tapi dia juga menganalisis menggunakan Bayesian, sehingga saya menggunakan software ini. Oke, bagaimana caranya kita melakukan analisis korelasi menggunakan pendekatan Bayesian? Oke, saya akan mendemonstrasikannya. Oke, pertama-tama kita harus mengambil data, menginput data ke JASP. Oke, saya ambil dari desktop. Oke, saya ambil yang ini, belajar ini. Nah, di sini saya punya data, data berupa data kebiasaan belajar, data motivasi belajar, data lingkungan sekolah, dan prestasi belajar. Jadi ada 4 variabel. Tapi di sini saya akan gunakan 2 variabel saja untuk melihat hubungan antara 2 variabel tersebut menggunakan pendekatan Bayesian. Oke, selanjutnya saya menggunakan regression. Lalu saya pilih yang Bayesian correlation yang ini. Oke, kemudian saya akan memasukkan 2 variabel di sini ke kotak sebelah kanan. Nah, saya akan memilih yang motivasi belajar, yang motivasi belajar dengan prestasi belajar. Jadi kita akan melihat korelasi antara motivasi belajar dan prestasi belajar menggunakan pendekatan Bayesian. Nah, setelah saya pindahkan 2 variabel ini ke kotak sebelah kanan, di sini langsung muncul korelasi Pearson ya. Nah, ini korelasi Pearsonnya itu kita lihat adalah 0,515. Jadi ini hubungannya positif hubungannya positif, sehingga di sini oleh hipotesisnya saya ganti saja korelasinya positif ya. Nah, lalu untuk Bayesian faktornya itu adalah 18,1775,174 ya. Ini Bayesian ininya. Nah, lalu untuk Bayes factor Bayes factor ini ada BF10, BF01. Nah, BF10 ini kalau misalnya hipotesis kita itu yang kita dukung itu adalah hipotesis alternatif atau hipotesis yang menyimpulkan bahwa ada hubungan hipotesis yang ada hubungannya, yang menjelaskan ada hubungan. Sedangkan BF01 ini menjelaskan hipotesis nol atau tidak ada hubungan tidak ada hubungan antara 2 variabel. Nah, jadi saya menggunakan ini saja BF10. Nah, lalu selanjutnya untuk stretch beta prior width-nya ini saya tetap menggunakan 1.0. Sekarang kita akan melihat plotnya. Kita akan menggunakan plotnya untuk menganalisis Bayesian-nya. Ini saya pindah dulu. Oke. Nah, dia langsung muncul ini Bayesian correlation pairwise plot ini. Nah, di Bayesian plot ini, correlation pairwise plot ini kita lihat garis ini kan naik garis ini kan naik. Nah, ini menandakan bahwa hubungannya ini adalah hubungan yang positif, di mana kalau motivasi belajarnya tinggi, maka prestasi belajarnya juga tinggi. Nah, ini. Jadi ini hubungannya hubungan positif. Jadi ini menjelaskan bahwa ini ada hubungan dan hubungannya itu positif gitu. Kalau misalnya tidak ada hubungan itu, dia garisnya itu akan datar gini. Garisnya akan datar. Tapi kalau garisnya itu tinggi seperti ini, semakin tinggi, berarti ini ada hubungan dan hubungannya positif. Tapi
Tapi kalau garisnya itu semakin menurun begini misalnya, menurun ya, itu berarti hubungannya itu hubungan yang negatif. Tapi ini hubungannya hubungan positif ya. Artinya motivasi belajarnya ini kalau tinggi, maka prestasi belajarnya juga tinggi. Nah, lalu kemudian saya klik prior and posterior. Nah, di prior and posterior ini ya, kita dapat melihat bahwa mediannya itu kan ada di nilai yang positif ya. Ini kan ada min 1, 0,5, ini kan nilai-nilai negatif. Sedangkan ini kan nilai yang positif ya. Nah, mediannya itu ada di nilai yang positif. Ini menandakan bahwa memang hubungannya ini adalah hubungan yang positif gitu. Lalu di sini kita lihat juga ada prior dan posterior. Garis putus-putus ini itu menjelaskan soal priornya. Nah, lalu garis yang valid itu, garis yang solid itu menandakan posteriornya. Nah, di sini kita lihat ya, di personal ini kan kita lihat bahwa titik ini itu menunjukkan priornya ya, ini menunjukkan priornya. Lalu di bawah ini titik yang ini kan menunjukkan posteriornya. Nah, kalau misalnya titik prior ini dia berada di atas daripada titik posterior ini, itu menandakan bahwa hipotesis alternatifnya itu diterima. Hipotesis alternatifnya diterima, itu berarti ada hubungannya, ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Tapi kalau misalnya posterior ini berada di atas daripada prior yang ini, nah itu menandakan tidak ada hubungan, artinya hipotesis nolnya diterima. Tapi karena ini priornya ini di atas daripada posterior, titik posterior yang ini, maka ini menandakan bahwa hipotesis alternatifnya diterima. Itu berarti ada hubungan ya, dan hubungannya itu hubungan yang positif, karena kan mediannya itu ada di positif ya, di nilai yang positif gitu. Maka ini hubungannya adalah hubungan yang positif. Hubungan yang positif. Nah, selanjutnya kita akan melihat seberapa kuat bukti bahwa itu ada hubungannya. Seberapa kuat bukti bahwa itu ada hubungan. Nah, kita klik ini, bias factor robustness check nih. Nah, akan muncul bias factor robustness check. Nah, di sini kita lihat ada tulisan evidence for H plus ini hipotesis alternatif. Artinya semakin dia ke atas yang ini, prior ini semakin ke atas. Ini kan titik prior ya. Titik prior ini user prior kan 1,8. Nah, ini terus titik prior yang ini, kalau dia semakin ke atas berarti kita dapat mengatakan bahwa ini hipotesis alternatifnya itu bisa diterima. Nah, jadi ini kan user priornya kan di atas ya, user priornya di atas. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini evidence categories for bias factor. Itu kan kita lihat nilainya itu kan 10,5, 10 pangkat 5, berarti kan di atas 100 ya. Ini kan di atas 100 ini. Lebih besar dari 100, berarti extreme evidence for H1 ini H alternatif, berarti buktinya itu sangat kuat untuk menjelaskan bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, itu kira-kira begitu ya. Kita menganalisis korelasi hubungan antara dua variabel menggunakan Bayesian ya, menggunakan pendekatan Bayesian. Nah, ada satu yang saya lupa, ini yang ini BF ini ya, Bayesian factor. Ini kan Bayesian faktornya ini kan 18,177. Ini tinggi sekali Bayesian faktornya ini. Ini menandakan bahwa faktor untuk menerima bahwa bias faktor untuk mendukung hipotesis alternatif itu sebesar ini 18,177.
1775,174 ya. Untuk menerima itu berarti tinggi sekali. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk menjelaskan untuk menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Ya. Oke, saya kira demikian cara kita menganalisis korelasi atau hubungan antara dua variabel menggunakan pendekatan Bayesian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.